Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas masalah minimum spanning tree, ya, di mana di situ kita membahas algoritma Kruskal sama Prims. Jadi materi kita tentang minimum spanning tree, di mana algoritmanya sebenarnya ini ada hubungannya dengan greedy algorithm dan lain sebagainya. Jadi di mana di situ kita mencari sesuatu yang optimal, ya, ataupun mencari minimum dari jarak yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, di sini kita ambil sampel, yaitu apabila kita ingin mengkoneksikan beberapa titik jaringan menggunakan kabel. Pertanyaannya, seberapa besar kabel minimum kita yang bisa digunakan untuk mengkoneksikan ke seluruh titik di jaringan tersebut. Nah, di dalam progresnya di sini ada dua algoritma. Yang pertama algoritma Kruskal, dan yang kedua adalah Prim's algoritma. Di mana yang dalam algoritma Kruskal di sini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan jarak yang dibutuhkan dari titik satu ke titik yang lain. Dalam bahasa kita, ruasnya atau edge-nya dalam bahasa grafnya. Nah, jadi kalau kita buatkan grafnya, itu nanti ada jaraknya, dan itu edge-nya itu, setiap edge itu diurutkan mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, baru nanti setelah itu menggunakan algoritma Kruskal, kita ambil satu persatu dari edge ataupun jarak terdekat tersebut. Lalu kita ambil terapkan. Ya, dengan syarat pada saat kita mengambil edge ataupun ruas tersebut yang mengkoneksikan antara satu titik ke titik yang lain, titik tersebut tidak membuat sebuah cycle. Jadi dia kembali lagi membuat jaringan tersebut awal. Lalu langkah ketiga, lakukan lagi langkah yang kedua tadi sampai seluruh titik ataupun vertik ataupun titik node jaringan terkoneksi. Jadi itu langkah-langkahnya di dalam algoritma Kruskal. Sedikit ya. Oke, sekarang bagaimana dengan algoritma Prims? Di sini yang pertama kita memilih node, vertex ataupun titik tertentu yang mau kita koneksikan. Jadi bebas pertama titiknya awalnya. Di sini kita disuruh menentukan titik mana sih yang mau kita mulai, ya. Lalu setelah titik tersebut kita pilih, langkah keduanya kita memilih dari titik tersebut, dari titik yang sudah ada, yang terpilih, yang sudah terkoneksi, mana edge terpendek dalam titik-titik yang sudah terkoneksi. Dalam ini karena baru satu titik, berarti dalam satu titik kita cek lagi edge-nya ataupun jarak yang terpendeknya, ya. Nah, kita koneksikan dia dengan vertex selanjutnya, ya. Setelah dikoneksikan di langkah ketiganya tadi, ya, kembali lagi, ya. Ya sebenarnya ini langkah kedua juga sama aja. Ya, cuma di sini untuk menjelaskan bahwa ada dua vertex. Yang vertex pertama, yang kedua di sini kita pilih kembali ruas terpendek dari vertex yang terpilih. Misalkan yang terpilih A dan B. Dari A dan B, mana yang paling pendek lagi? Dua vertex tadi. Jadi kita harus periksa lagi dari kedua vertex tadi. Mana yang paling pendek di antara A dan B. Nah, setelah itu selesai, kita pilih kembali. Ulangi hal tersebut, terutama di langkah 3 itu, sampai semua vertex terkoneksi. Oke, kita akan coba jelaskan dalam grafnya. Dalam bentuk grafnya, di sini asumsinya adalah mengkoneksikan beberapa wilayah. Dan di situ dibutuhkan ukuran masing-masing grafnya. Oke. Ya, jadi dan ke Donstar butuh berapa, ini berapa dan lain sebagainya, hanya sebagai asumsi, ya, atau sampel saja. Nah, di sini kita persingkat tulisannya jadi A B C D E, ya. Oke, yang pertama kita akan menggunakan Kruskal algorithm. Di sini yang pertama, ini tiap vertex tersebut atau tiap edge tiap
edge ataupun tiap jarak tersebut ataupun tiap ruas tersebut ini dikumpulkan lalu diurutkan seperti ini. Jadi diurutkan ED itu adalah edge terpendek kebetulan hingga sampai edge terpanjang itu CF ya. Nah, dan BF di sini. Nah, setelah diurutkan semacam ini di dalam algoritma Kruskal kita pilih ya. Yang pertama berarti yang kita akan pilih adalah ED ya. Kita pilih ED. Berarti kita koneksikan jalur E dan D. Jadi dalam jaringannya itu yang pertama kita pilih. Lalu edge kedua selanjutnya, apakah ada AB di sini? Apakah AB membuat cycle? Tidak. AB yang harus di highlight selanjutnya adalah AB. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah AB dan ini masih tidak membuat cycle. Berarti tetap kita pilih koneksikan. Jadi misah ke situ ya. Lalu kita pilih selanjutnya ada AE yang terpendek selanjutnya. AE. Nah, ini. Ini AE kita pilih. AE kita koneksikan. Ini tidak membuat cycle atau loop. Selanjutnya kita pilih CD. CD, CD dengan jarak 4. Ini tidak membuat loop. Lalu ada lagi BC, BC 5. Nah, yang jadi permasalahan adalah di BC ini. Kenapa? Kalau BC kita pilih, ini akan terjadi loop. Maka ini tidak boleh. Dengan kata lain, BC tidak kita pilih edge-nya. Ya. Jadi kita lanjut kembali ke pilihan selanjutnya. Karena perteknya di sini belum terpilih semua ya, yang F belum terpilih. Kita lanjut. Lalu ada EF. EF kita pilih. EF apakah dia membuat loop? Tidak. Maka EF kita pilih. Ya. Pertanyaan selanjutnya di situ adalah apakah dia membuat loop? Tidak. Apakah dia sudah terpilih semua titik atau node-nya ataupun vertex-nya? Ya, berarti selesai. Ya, dengan kata lain di dalam algoritma Kruskal ya, panjang jaringan kabel yang dibutuhkan itu adalah penjumlahan dari yang edge terpilih ini. Ya, dengan kata lain di sini adalah sebesar 18. Paham ya? Cuma memang prosesnya adalah seperti ini. Ya. Jadi dengan algoritma Kruskal kita dapatkan hal tersebut. Nah, seperti ini. Yang saya mau ambil sekarang adalah misalkan titik F lah ya. Boleh? Titik F saya pakai. Ya. Karena kan di sini bebas ya mau ngambil yang mana. Tidak dipatok harus lewat ini. Tetapi dari F ini kita harus lihat edge mana yang paling pendek jaraknya. F ke E dengan jarak 5 ke sini. Ya kan? Ini adalah jarak terpendek. Ya. Nah, selanjutnya dari F ke E ini ya. Mana edge terpendek? Di F yang terpendek itu adalah 6. Di E yang terpendek itu adalah 2. Maka yang terpendek adalah 2. Jadi yang diperiksa itu kedua titik ini edge-nya. Maka koneksi selanjutnya yang kita buat adalah ke sini. Ya. Dilanjut kembali ya. Data yang sudah ada di sini vertex belum terpilih semua dan kita bisa cek kembali edge mana yang lebih pendek. Di sini 6 masih mendominasi. Oke, saya tandain agar mempermudah kita dalam pemeriksaan ya. Jadi pada saat F itu adalah 6, di E yang terkecil udah tinggal 4, di D yang terkecil tinggal 4. Nah, pertanyaannya kita pilih yang mana? Bebas di sini, ya. Kita yang mana dulu karena sama saja nantinya, ya. Oke, pertama kita coba pilih di sini adalah menyambungkan C dan D.
ya. Setelah kita menyambungkan C dan D, ya, biasanya sih dalam algoritma kita pilihnya yang alfabetnya lebih mudah seperti ini, A, gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan kalau kita ngelihat secara mata kita sendiri di sini ya. Kita pilihnya C, pakai suka-suka kita modelnya. Oke, setelah kita pilih C, tetap kita harus periksa kembali edge mana yang paling paling pendek. Nah, dalam hal ini kondisi seperti ini, edge yang paling pendek ya, yang terkoneksi dengan C itu adalah 5. Yang terkoneksi dengan CF 6, dan ini pun tidak akan mungkin bisa digunakan karena apabila ini dikoneksikan, ini akan terjadi proses looping, itu tidak boleh. Ya, maka yang terpilih adalah AE. Ya. Itu yang terkoneksi. Sekali lagi, vertex belum terpilih semua, ya. Lalu dilanjutkan kembali memeriksa apakah terjadi loop atau tidak, ya. Terus juga apakah vertex sudah terpilih atau tidak. Nah, dari hasil pemeriksaan selanjutnya kita kembali lagi, ya, periksa apakah edge terendah yang bisa kita dapat dari seluruh vertex yang ada. Nah, kebetulan di sini yang paling rendah itu adalah A dan B. Maka setelah dipilih A dan B, diperiksa kembali apakah vertex ataupun node ataupun seluruh titik jaringan itu sudah terpenuhi atau sudah terpilih. Ya, jawabannya di sini adalah ya. Maka kita anggap jaringan tersebut telah selesai. Ditambah lagi memang tidak ada proses looping di dalamnya. Berarti dengan kata lain, urutan di dalam algoritma prims tersebut, yang pertama kita pilih sembarang vertex, ya, lalu kita pilih edge terendah yang terkoneksi di dalamnya, dengan syarat edge tersebut tidak membuat loop. Kita koneksikanlah dia. Setelah dikoneksikan, diperiksa apakah seluruh vertex ataupun seluruh node itu sudah terkoneksi atau belum. Jika dia sudah terkoneksi semua, maka selesai. Meski hanya baru satu ya. Tapi jika belum, maka dia periksa kembali edge mana yang paling kecil di antara vertex-vertex yang sudah terhubung. Lalu diulangi hal tersebut hingga akhirnya Hingga akhirnya seluruh vertex terhubung di dalam jaringannya. Nah, itu algoritma prims. Perbedaan ini biasanya lebih bersifat jalur yang dipilih, ya, ataupun rute mana yang dipilih di sini. Tapi di sini untuk ukuran panjang biasanya sama, ya, dan biasanya pemilihan select edge-nya di ordernya atau urutan berbeda, ya. Oke, saya stop recordingnya dan saya akhiri pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.